menguji kemampuan cernanya, misalkan begitu, ya dicek di feses biasanya. Apakah masih ada banyak bahan-bahan yang tidak tercerna di feses. Ya contoh misalkan kalau Anda mau tahu apakah masih ada lemak di feses, ya periksa fesesnya, kemudian dicek dengan pewarnaan Sudan stain, misalkan pewarnaan Sudan, ya. Jadi itu akan kelihatan, butir-butir lemaknya akan kelihatan bahwa masih banyak butir-butir lemak itu di feses. Apakah dia masih ada banyak tidak mampu mencerna, misalkan pada anjing, karbohidrat amilum misalnya, Anda bisa kasih lugol misalnya, nanti akan warnanya biru jelas. Kalau dengan pewarnaan Sudan nanti akan warnanya oranye misalnya. Apakah itu masih banyak serat-serat dagingnya, nanti akan kelihatan di pemeriksaan feses, jelas mudah. Kemampuan serap karbohidratnya misalkan begitu, Anda silose tes misalkan pada anjing bisa dilakukan. Jadi ini banyak cara untuk mengetahui betul bahwa dia mengalami gangguan digesti, ya maldigestion. Nanti pasti akan diikuti oleh malabsorpsi, kan tidak bisa diserap. Ya. Dia ukuran anunya masih besar-besar sehingga tidak bisa dipisahkan, dipindahkan dari lumen into bloodstream, ya, di pembuluh darah. Tidak bisa pindah, tidak bisa dipindahkan, diabsorb. Nanti ada mekanisme absorpsi sendiri. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini harus Anda cermati betul. Nah, itu akan menimbulkan gejala-gejala klinis tadi. Diare bisa macam-macam. Oke, ada yang ditanyakan? Yue, ada pertanyaan? Is there any question? Dokter izin bertanya. Ya. Tadi kan kata dokter, kucing itu lebih baik tidak makan pakan kering. Tapi kalau ada kan pakan yang khusus buat urinari itu, apakah juga? Iya. Kalau saya ya, it's my suggestion ya, tidak bagus selama bentuknya kering. Ya, you can check, compare, take research for that, kaitannya dengan kejadian-kejadian itu nanti. Dari waktu ke waktu, especially in Minnesota Center, Minnesota Urology Center. Ya. Nanti Anda akan tahu nanti di sana bahwa dari waktu ke waktu itu kejadian urolithiasis or something like that itu terjadi terus. Tetapi perbedaannya adalah urolitnya. Sehingga para ahli itu hanya mengubah saja bagaimana, karena dia akan dipengaruhi. Ya. Di pH normal, urine pH normal, karnivor, itu selalu acid, karena dia makan protein. You can compare with ruminant. Urine pH ruminan itu selalu alkalin, basa, not acid, ya, but base, ya, alkalin. Itu begitu karena yang dia makan. Nah, makanan-makanan protein, ya, protein hewani tadi itu, dia akan acid. Kemudian kalau makanan nabati, ya, tanaman itu akan membuat dia urin pH-nya adalah basa, ya, alkalis. Itu begitu sama. Jadi pengaruhnya ke sana nanti. Kejadian-kejadian itu karena dia makan kering itu banyak kandungan grain tadi itu. Nah, grain ini kan memicu perubahan pH urin. Sehingga pH urin yang harusnya asam ini menjadi basa, base. Nah, di dalam proses terbentuknya urin tadi itu akan dipengaruhi oleh, nanti minggu depan kan kita bahas, dipengaruhi oleh urin pH. Apakah dia pH-nya pH basa, harusnya kan asam. pH basa itu akan membentuk beberapa certain urolit, ya, beberapa batu, termasuk struvit. Jadi struvit, kalsium fosfat, ya, kemudian beberapa yang lain itu terbentuk pada pH urin yang basa.
Nah, termasuk kejadian pakan kering itu sebetulnya. Jadi kalau Anda menemukan pasti akan banyak struvit urolit atau kristal struvit. Karena pH-nya basah. Selalu kalau diukur itu selalu lebih dari 8. Almost 9. Up to. Lebih dari itu. Tidak pernah di bawah itu. Jadi selalu saya minta untuk diukur itu selalu tinggi. Itu karena yang dia makan. Ya, dari yang dia makan. Jadi biasanya pada kucing itu, feline itu selalu pH, urin pH tadi comes from food. Ya. Not infected, not infection problem. Tapi pada anjing itu comes from infection. Jadi ada infeksi yang menyebabkan keradangan di vesika. Nah, ini akan membuat dia perubahan pH. Nah, bakteri apa yang kira-kira bisa hidup di situ? Ada yang tahu? Ini pelajaran pekan depan kalau saya ngajar apa namanya urogenerita, ya, di urinary. Penyakit apa atau agen infeksius apa yang bisa menyebabkan atau bisa berkembang di urin? It comes to cystitis misalkan. Apa yang menyebabkan cystitis apa? Ada yang tahu? Ya bakteri yang bisa hidup di urin. Di dalam urin itu ada ureum. Maka dia harus punya alat untuk memanfaatkan ureum. It means has to have urease. Bakteri apa yang punya urease? Ada yang tahu? Bakteri? Staphylococcus, that's good. Jadi itu pasti itu. Karena pas Staphylococcus punya urease, maka dia akan bisa hidup di dalam urin yang banyak kandungan ureumnya. Nah, akibat dia metabolize ureum tadi itu akan berubah menjadi amonia lagi. Ureumnya dimetabolize itu akan comes to amonia. Nah, amonia ini membuat perubahan pH tadi. Menjadi base, menjadi basah. Nah, perubahan tadi itu akan memicu juga sama kejadian terbentuknya kristaluria. Struvit laki-laki but itu yang terjadi di anjing ya karena infeksius tadi infection apa namanya proses yang kemudian membentuk timbulnya batu karena perubahan pH akibat. Tapi pada kucing tidak. Kucing itu prosesnya dari apa yang dia makan tadi. Nah, itu kira-kira begitu. Sehingga kalau saya tadi itu selama bentuknya kering, it's not good for cat. Hindari. Walaupun itu untuk sama seperti dulu ceritanya begini, sama seperti zaman dulu pertama kali ada pakan kering itu, waktu itu pun saya yakin nutrisionis banyak, ahli-ahli nutrisi itu pasti banyak. Tapi begitu diproduksi pakan kering itu di almost in 60, ya, kira-kira tahun 60-an, booming pakan kering tadi itu karena mudah disimpan. Kemudian kira-kira almost 10 years ago, ya, later, ya, 10 tahun kemudian, comes to 70, ya, menjelang tahun 70-an, ya, sekitar tahun 70-an lah. Kematian ribuan anjing kucing jutaan bahkan, ya, billion, dog and cat die, dengan gejala yang kurang lebih sama. Ya. Termasuk yang paling banyak ditemukan adalah adanya apa namanya kardiomiopati, masalah-masalah jantung timbul. Nah kemudian ada beberapa veterinarian yang kembali memberikan pakan raw food lagi, kasih daging lagi, sembuh. Baru orang sadar bahwa proses membuat pakan tadi itu, pakan kering ya, pengeringan tadi, pemanasan itu, membuat perbedaan konten antara raw food yang kemungkinan tadi ada bahan-bahan nutrisi yang bisa dimakan yang membuat dia sehat lagi, tidak ada di pakan kering. Kemudian orang membuat research, ya. Nah, baru sekitar tahun 75 orang tahu bahwa kucing, anjing itu butuh taurin. Dari kejadian tadi. Kenapa taurin? Dia rusak karena pemanasan. Proses membuat pakan kering tadi kan dipanaskan.
itu akan rusak. Sehingga kandungan-kandungan essential nutrition foket tadi itu tidak ada semua, hilang. Nah, akibat dari itu ya seperti dia kekurangan atau defisiensi with some essential nutrition tadi, especially taurin. Dan dia punya nanti ganggu pencernaan, ganggu macam-macam, banyak fungsi taurin dan penglihatan, reproduksi, terutama di jantung. Kematian itu banyak jadi gangguan kardiomiopati tadi. Nah, seperti itu kira-kira. Padahal kan mestinya banyak nutrisionis tahun-tahun itu maksudnya. Tapi orang tidak tahu. Sehingga tahunya baru 10-15 tahun kemudian baru tahu bahwa itu esensial. Sehingga kemudian baru diverifikasi. Sama seperti ini. Saya katakan bahwa ini tidak sehat untuk kucing. Ya. Riset itu sebetulnya banyak. Cuma para ahli tadi itu tidak mau tahu kira-kira. Ya. Kalau menurut saya selama bentuknya kering itu tidak ideal pocket. Dengan fisiologik tadi itu yang saya jelaskan. Untuk kucing tidak sehat. Jadi menurut saya hindari pakan kering untuk kucing. Atau kalau Anda mau, pastikan bahwa dia minum banyak. Tapi sulit membuat kucing itu mau minum banyak. Karena dia eating behavior-nya memang begitu, sulit. Tidak mau minum banyak. Nah, dampaknya nanti akan mengarah ke urinary problem. Nanti pekan depan kita akan bahas. Nah, kira-kira begitu. Jika pakan yang ideal adalah yang wet food atau moist food. Karena memang kandungannya banyak, cairannya. Terutama lagi proteinnya banyak. Sehingga dia ideal pocket. Wet moist food tadi itu sangat ideal untuk kucing. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini beda antara. Nah, Anda bisa analisa sendiri. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Dokter izin bertanya dok. Ya, silakan. Mohon maaf dok, masih off kamera karena sinyalnya belum bagus. Ya dok, jadi yang mau saya tanyain kan tadi dokter sempat jelasin ya waktu pretest kalau misalnya anjing rumahan atau domestic dog itu udah termasuknya omnivora. Nah kalau misalnya kita lihat sekarang kan fenomena orang-orang kebanyakan melihara kucing liar gitu, sukanya dikasih makan ikan, nasi, kayak begitu. Nah kira-kira kucing tersebut udah bisa kita sebut kayak anjing domestic cat atau belum ya dokter? Nah untuk mengatasi hal tersebut, apakah tubuh si kucing ini memang beradaptasi dengan keras sampai kebanyakan kucing yang datang itu atau biasanya kucing yang dikasih makan nasi sama ikan itu nggak ngeliatin adanya gejala defisiensi dari tiamin. Nah itu tubuh kucing apakah memang beradaptasi dengan sangat keras atau bagaimana ya dokter? Terima kasih. Enggak. Jadi memang tidak bisa beradaptasi sampai pun dia domestikasi. Ya tetap sistem tubuhnya tetap untuk kucing. Anjing pun demikian sama sebetulnya. Hanya dia memang dari carnivore itu memang dia tidak true carnivore like cat, ya anjing tadi. Sehingga dia mudah berubah. Memang dia masih punya kemampuan untuk mencerna karbohidrat itu tadi. Tapi tidak untuk cat. Walaupun dia sudah didomestikasi ribuan tahun. Ya, tetap sifat-sifat fisiologinya tidak berubah. Termasuk perangkat alat-alatnya tadi tidak berubah. Kemampuan dia mencerna pun tidak berubah. Jadi tidak bisa. Termasuk mekanisme ginjalnya juga demikian sama. Dulu dia hidup di negeri yang kering, daerah gurun. Ya. Daerah gurun itu kan kurang air. Maka dia dapat banyak air itu dari yang dia makan. Karena dia sulit untuk cari minum. Ya. Kemudian mekanisme urinarinya juga demikian sama, itu menyesuaikan beradaptasi untuk kebutuhan hidup lingkungannya tadi itu. Dia punya kemampuan untuk menyerap air yang sudah difiltrasi tadi itu sangat tinggi. Nah, kemampuan menyerap air itu oleh siapa yang bertugas di ginjal itu? Ada yang tahu? Yang sudah difiltrasi tadi. Atau yang melakukan reabsorpsi atau itu siapa yang melakukan? Tubulus. Itu fungsi tubulus. Itu maksimal. Membuat apa? Rasio antara bahan pelarut dengan terlarutnya menjadi lebih
tinggi. Artinya tadi itu akibatnya apa? Berat jenis urin pada kucing itu lebih tinggi kalau pelautnya lebih rendah, lebih sedikit. Jadi rasionya meningkat. Jadi berat jenisnya makin tinggi. Kenapa? Airnya diambil, sebagian besar diambil lagi atau direabsorpsi lagi oleh tubulus. Tidak oleh anjing. Nah ini akan terbawa terus. Mekanisme fisiologik tadi itu terbawa, meskipun dia sekarang hidup di rumah. Sekarang. Tetap kemampuan daya serap airnya atau reabsorpsi air di tubulus tadi itu sangat tinggi. Yang itu kemudian menghasilkan nanti penyakit yang saya katakan tadi itu, FLUTD atau semacam itu, dulu sebutannya adalah Balan urologic syndrome. Itu seperti itu. Ya, akhirnya terbentuk. Dulu-dulunya tidak ada. Karena itu kan, ketidakseimbangan cairan tubuhnya dia. Dampaknya demikian. Sampai seperti itu kira-kira. Ya. Ya, jadi artinya perbedaan rumah yang jauh dulu di gurun dan sekarang di rumah dengan perawatan begitu, tetap mekanisme fisiologinya tidak berubah. Pencernaan pun demikian sama, tidak berubah. Ya. Jadi inilah hal-hal itu tergantung kepada bagaimana tubuh tadi itu bukan tubuhnya beradaptasi, tapi dia akan mencari sumber-sumber pakan yang lain. Nah, Anda katakan dia tadi itu stray cat. Dia pasti akan tidak melulu dia makan di tempat Anda kasih makan itu saja. Dia akan cari makan-makan yang lain. Yang di situ dia mendapatkan tambahan sumber essential nutrition yang dia perlukan tadi. Entah itu berburu tikus, nangkap kadal. Kucing saya di rumahan saja dia masih nangkap kadal. Masih nangkap tikus juga begitu. Dibawa ke rumah, dimakan, dia berdarah-darah, lantai itu berdarah semua. Dia tangkap burung juga sempat. Saya heran, kucing bisa nangkap burung. Bisa. Ya dimakan. Ya dibawa pulang, masuk ke rumah maksudnya. Itu sudah kita sediakan makan maksudnya. Artinya potensinya besar bahwa kucing liar-liar tadi itu ya cari makan lagi selain yang Anda sediakan tadi. Dan dari situ dia dapat essential nutrition. Maka kecuali Anda memang pelihara dikurung di rumah, tidak dapat makanan yang lain kecuali yang Anda berikan dan itu membuat dia defisiensi bisa terjadi. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi yang kucing saya yang saya lepas di rumah saja dia takut, keluar rumah takut, tapi di halaman dia bisa masih cari. Ada apa dia tangkap ya dimakan. Memang instingnya dia begitu. Ini instinktif. Ya, jadi tidak diajari pun dia instingnya begitu. Cari makan dari sumber-sumber yang lain yang dia butuhkan. Ya kira-kira begitu. Adaptasinya dia untuk kebutuhan makannya kan. Kalau yang lain-lainnya mau cari di sampah atau macam-macam yang dia mudah dapat gitu ya seperti itu. Selain dia berburu. Kira-kira begitu. Ya, bisa dipahami. Ya, paham dokter. Okay. Ini dokter satu lagi dok. Yeah. Misalnya yang kayak tadi dokter bilang, kalau misalnya kucingnya itu kucing domestik, tapi dia dipelihara terus di rumah aja dan dikasih makannya gitu-gitu aja dan nggak bisa keluar kayak misalnya kucingnya dokter gitu buat memenuhi atau menyimbangin esensial kebutuhannya dia kan. Nah, misalnya kucing tersebut emang dikasih makan ikan sama nasi itu dalam jangka waktu yang lama, misalnya dari umur 1 bulan dikasih seperti itu sampai dia udah 4 atau udah berbulan atau udah di atas 6 bulan nah dok. Nah cara misalnya kita ngebedain antara si kucing itu terkena defisiensi vitamin, kalau nggak salah satunya itu kan ada inkoordinasi gerak sama ada ventriflex ya dok. Misalnya kayak lehernya itu miring misalnya ke kiri gitu. Nah ya, misalnya cara kita ngebedain antara defisiensi tiamin dari kucing itu sama gangguan percalafan itu bagaimana ya dokter? Terima kasih. Ya begini, jadi banyak nanti pada tahap yang lebih lanjut nanti Anda belajar untuk mendiagnosa tadi. Diagnosa itu tidak melulu dengan langkah yang tahapan yang Anda pahami sekarang, maksudnya begitu ya. Jadi Anda harus anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan lab, kemudian baru Anda bisa tetapkan itu diagnosanya. Ada banyak cara nanti pada saat Anda sudah menguasai mekanisme tadi itu. Nah, salah satu yang kita kenal adalah respon terapi diagnosis. Jadi, dukungan laboratorium tadi itu tidak selalu ada. Ya, contoh penyakitnya yang saya katakan, sampai penyakitnya pun disebut demikian sama. Ini contoh saja.
Jadi interaksi antar mineral satu dengan yang lain, ya, itu bisa membuat dia sinergik, bisa antagonis. Ya, mineral tertentu itu akan mengganggu absorpsi mineral yang lain, itu antagonis sifatnya. Tapi ada kalanya dia akan mengajak temannya bersama. Nah, contoh, salah satu contoh, kalsium tadi itu antagonis terhadap zinc. Ya, while you give more calcium, it will membuat zinc tadi itu tidak bisa diabsorb oleh tubuh. Penyakit yang di hewan besar misalkan, kalau Anda berikan more potasium, it will block magnesium to be absorbed. Ya. Tidak bisa diabsorpsi. Jadi ini nolak satu dengan yang lain. Itu kalau Anda mempelajari nutrition, ya. Nah, kalau Anda memberikan kalsium tadi itu, pasti akan membuat zinc tadi itu akan sulit diabsorpsi. Akibatnya akan defisiensi zinc. Ya, akan muncul gejala nanti. Zinc itu akan mempengaruhi berbagai macam mekanisme tubuh terhadap kesehatan kulit, terutama nanti akan kelihatan. Sehingga akan timbul gejala-gejala mirip kropeng. Ya, kulitnya ada penebalan, macam lignifikasi, mirip kropeng. Tapi tidak ada gatal. Sehingga kalau Anda cek dengan scraping misalnya, Anda akan pernah menemukan parasite. Ya, tapi ada kropeng. Bagian epitelnya itu ada perubahan. Karena dia defisiensi zinc. Sehingga Anda bisa tanya dengan berbagai cara nanti, baik itu dari anamnesis dengan pemberian suplemen macam-macam tadi itu, bukti-bukti klinis tadi itu, Anda menduga bahwa dia kekurangan atau defisiensi zinc. Sama, kita menduga dia kekurangan tiamin, sama. Karena ini sulit kita periksa, alatnya tidak ada. Ya, jadi labnya tidak bisa memeriksa bahan-bahan yang sangat kecil tadi. Sehingga pendekatan diagnosa kita menggunakan namanya saya katakan sebagai respon terapi diagnosis. Jadi kita sudah curigai dia defisiensi zinc, ya kita berikan zinc, terapi zinc, jerat. Kalau dia kemudian membaik setelah itu, benar bahwa dia defisiensi zinc. Jadi ini confirm. Termasuk Anda lakukan terapi juga, jadi namanya respon terapi diagnosis. Jadi begitu kita terapi, nah kita bisa yakinkan bahwa benar dia kekurangan zinc. Kalau setelah kita berikan zinc, dia membaik. Namanya respon terapi diagnosis. Penyakitnya akhirnya disebut sebagai demikian sama, zinc responsive dermatitis penyakitnya. Anda bisa lihat nanti pelajari. Jadi kita atau defisiensi zinc ya gampangnya, tapi orang menyebut dengan cara yang lain adalah zinc responsive dermatitis. Dermatitis keradangan yang di situ akibat defisiensi zinc sebetulnya begitu. Ya, ini cerita yang saya analogikan sama-sama. Kalau kita curigai dia defisiensi tiamin tadi itu ya kasih tiamin. Kalau dia membaik benar, itu aja. Jadi namanya pendekatannya adalah respon terapi diagnosis. Kira-kira gampangnya begitu. Sama seperti kalau sapi ambruk misalkan, kita curigai dia grass tetani, ya kita berikan magnesium. Begitu bangun benar berarti dia grass tetani. Very simple. Ya, seperti milk fever gitu misalkan. Dengan banyak background tadi itu, dia baru melahirkan, kemudian macam-macam sampai kita curigai benar dia mengalami milk fever, kita yakinkan diagnosanya dengan memberikan kalsium. Begitu bangun benar bahwa dia milk fever. Kira-kira begitu. Itu namanya respon terapi diagnosis. Jadi sekaligus kita mendiagnosa, sekaligus kita berikan terapi. Kira-kira begitu. Kalau dia tidak benar, tidak akan bangun. Ya. Jadi kalau Anda misalkan menduga grass tetani tadi itu adalah milk fever, misalkan begitu, Anda salah duga, Anda berikan kalsium, ya tetap kejang terus. Karena bukan yang Anda duga tadi. Ya, kira-kira begitu. Nah, sampai tahap itu nanti Anda butuh pelajaran yang lebih advance. Sekarang tahapan belajarnya Anda tadi step by step mengarah ke kemampuan anamnesisnya, kemampuan klinisnya, kemudian dukungan lab yang mendukung dari situ, kemudian baru Anda analisa, kemudian tetapkan diagnosis, kemudian baru tetapkan terapinya. Kira-kira begitu. Tahapannya belajarnya masih begitu ya. Sama seperti kalau Anda belajar naik sepeda itu ya pegang dulu stangnya dengan benar dan seterusnya. Kalau Anda sudah mahir, Anda lepas tangan pun sepeda nggak apa-apa. Bisa. Kira-kira begitu ya. Jadi Anda mau jalan yang rumit pun akan mudah. Kalau Anda sudah menguasai basic untuk, Anda belajarnya masih di tahap itu. Nah, kira-kira begitu.
Oke, bisa dipahami? Bisa dokter, terima kasih. Good. Ya. Masih ada lagi mungkin? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan-penjelasan saya itu. Anda coba baca lagi. Jadi banyak buku yang sudah saya siapkan yang Anda bisa baca. Beberapa materi saya sudah saya share di Hebat e-learning di Genap 2020 e-learning. Ya, itu akan membantu Anda untuk menguasai materi-materi, especially from me, ya, tentang urinary problem, about the gastrointestinal problem, and hematologic examination. Nanti beberapa yang lain silahkan disampaikan kalau ingin, ya. Kalau saya punya waktu, saya jelaskan untuk berbagi. Tapi saya sementara diamanai untuk memberikan penjelasan terkait dengan beberapa hal tadi. Jadi kalau ingin hal-hal yang lain, terapi kaitan kortikosteroid, macam-macam itu termasuk ya, banyak hal lah, terapi cairan berbagai hal. Silakan nanti diatur, tapi di luar waktu yang sudah kita sepakati untuk kita mengikuti tadi itu. Kalau ada waktu. Kalau enggak, nanti kita bahas di bimbingan saya. Kalau mau ikut, silakan. Nanti saya kebetulan tidak menetapkan satu topik tertentu pembahasan yang di bimbingan yang berkembang sesuai keinginanmu. Pemahamanmu tentang hal-hal yang tidak kamu mengerti, kemudian saya akan bisa jelaskan. Kalau kamu tidak bertanya, ya berarti saya anggap kamu ngerti. Gitu aja. Jadi saya tidak perlu jelaskan apapun. Kira-kira begitu ya. Jadi rasanya mungkin cukup pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang GI tract. Nanti kita pertemuan berikutnya kita bahas tentang urinary problem in small animal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter.